Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan, kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, izinkan perkenalkan, nama saya Zulhafiz, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Pendidikan Ilmu Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan suatu makalah yang berjudul tentang penafsiran ayat-ayat tentang riba, yang kami mendapat tugas pada mata kuliah Problematika Tafsir Kontemporer bersama Dr. Zulhaldi MAG. Kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian riba. Menurut Quraisy Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata, sebagaimana diungkapkan Al-Quran, bahwa jual beli sama saja dengan riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penegasan ini dikemukakan Allah tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan. Adapun definisi riba menurut istilah adalah suatu akad atau kesepakatan dalam pertukaran barang tertentu di mana tidak ada kepastian bahwa barang-barang yang dipertukarkan memiliki nilai yang setara menurut syariat. Ketidakpastian ini bisa terjadi baik dalam pertukaran langsung maupun ketika salah satu atau kedua barang diserahkan kemudian. Jadi, dalam riba terdapat unsur ketidakadilan atau kelebihan nilai yang tidak sesuai, yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, poin yang kedua, tafsir ayat-ayat riba. Maka yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 275. Allazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan antara tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Penafsiran ayat ini adalah sebagai berikut. Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan, kemasukan syaitan. Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka, hanya saja jual beli itu sama dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil, dan urusannya terserah kepada Allah, dan mereka kekal di. Dan barang siapa kembali lagi memakan riba, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat 276 Allah berfirman, surah Al-Baqarah juga, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asin. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang telah tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nafsirannya itu, Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tiada menyukai orang-orang yang sangat mengingkari nikmat Allah dan terus mengerjakan dosa. Ayat ini menandakan bahawa makan riba adalah perbuatan orang kafir. Kemudian ayat 278, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Tafsirnya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang masih ada pada langganan-langgananmu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 279, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Tafsirnya adalah, jika kamu tiada mengerjakannya, jika kamu tiada meninggalkannya, maka ketahuilah bahwa kamu diperangi, dimarahi Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat dari memakan riba, maka bagimu pokok-pokok hartamu, tiada boleh kamu menganiaya dan dianiaya. Yang kedua selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Tafsirnya, orang yang telah beriman, janganlah kamu makan riba dalam keadaan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya menyiapkan kamu untuk memperoleh kemenangan. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 161, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Dan disebabkan mereka telah mengambil atau menerima riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tafsirnya adalah, dan disebabkan mereka telah mengambil memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dicegah mengambil riba itu, dan disebabkan mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah sediakan bagi segala orang yang kafir dari mereka azab yang memedihkan, bagi yang tetap dalam kufur tidak mau bertaubat. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya tafsirnya ialah, dan sesuatu riba yang kamu berikan, kamu lakukan supaya bertambah hartamu pada orang lain atas tanggung jawab orang lain, maka dia tidak bertambah pada sisi Allah. Dan sesuatu zakat yang kamu berikan, kamu kehendaki dengannya keridhaan Allah, maka kamulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Selanjutnya pada poin selanjutnya, problematika riba di zaman kontemporer.
Yang pertama itu Shopee Pay Later. Shopee Pay Later secara umum berarti bentuk pembelian dengan sistem kredit di mana perusahaan digital akan menalangi pembayaran ketika seorang membeli barang, kemudian akan membayar cicilan sesuai tanggal jatuh tempo, yaitu pada bulan berikutnya. Yang kedua, kredit pintar. Kredit pintar merupakan sebuah layanan aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman uang atau dana online secara cepat dan mudah. PT Kredit Pintar berdiri pada tahun 2018 sebagai badan usaha. Perhitungan besarnya jumlah bunga yang terdapat pada aplikasi Kredit Pintar sebesar 0,19% per hari yang dibebankan kepada peminjam. Tidak hanya dikenakan bunga saja, saldo dari limit pinjaman juga dikenakan biaya admin sesuai dengan besarnya jumlah pinjaman dan tenor. Biaya layanan administrasi berkisar 5-15% dari jumlah pinjaman. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga yang menyediakan jasa penggadaian, yaitu berupa STNK dan atau BPKB motor dan mobil. Lembaga ini terletak di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Koperasi ini memiliki kesamaan dengan lembaga peminjaman lain yang mengenakan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 4.000 setiap hari keterlambatan. Baiklah, begitulah penampilan makalah pada mata kuliah problematika tafsir kontemporer yang berjudul tafsir ayat-ayat tentang riba. Sekian dari saya Zul Hafiz, mohon maaf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.